Keistimewaan Imam Bukhari. Keistimewaan Imam Al-Bukhari diceritakan oleh Ustaz Hanif Lutfi LC, MA, pengajar Rumah Fikih Indonesia, dalam bukunya, Biografi Imam Bukhari. Muhammad bin Hatim Worok menceritakan, "Aku bermimpi melihat Bukhari berjalan di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat telapak kaki, maka Abu Abdillah atau Bukhari pun meletakkan telapak kakinya di situ. Adapun keistimewaan beliau, yaitu mampu menghafal 100.000 hadis sahih, sanad dan matannya. Selain itu hafal 200.000 hadis tidak sahih, sanad dan matannya. Sebagaimana pernyataan beliau, saya hafal 100.000 hadis sahih, dan 200.000 hadis yang tidak sahih." Diuji di Baghdad. Kehebatan hafalan Imam Al-Bukhari tampak ketika ulama Baghdad mendengar akan kedatangan Abu Abdillah ke kota mereka. Dengan sengaja, mereka mempersiapkan 100 hadis dan kemudian menukar dan merubah matan dan sanadnya. Mereka menukar matan satu sanad dengan teks hadis yang lain, dan begitu sebaliknya. Setiap orang memegangi 10 hadis, yang nantinya akan dilontarkan kepada Abu Abdillah sebagai bahan ujian kekuatan hafalannya. Orang-orang pun berkumpul di dalam majlis. Orang pertama menanyakan kepada Imam Al-Bukhari, 10 hadis yang ia miliki satu persatu. Setiap kali ditanya, Imam Al-Bukhari menjawab, "Saya tidak mengenal hadis itu dengan sanad yang disebutkan," hingga menjawab sampai hadis yang ke-10. Para ulama yang hadir pun saling menoleh kepada yang lain dan berkata, "Orang ini benar-benar paham." Sementara orang yang tidak tahu tujuan digelarnya majelis itu menilai, Imam Al-Bukhari sebagai orang yang hafalannya lemah. Kemudian tampillah orang kedua dan melakukan hal yang sama. Dan setiap kali mendengarkan satu hadis, beliau berkomentar sama, "Aku tidak mengenalnya." Selanjutnya tampil orang ketiga, sampai orang terakhir dengan komentar yang sama. Setelah semua selesai menyampaikan hadis-hadisnya, Imam Al-Bukhari menoleh ke arah orang pertama seraya meluruskan, "Hadis yang pertama mestinya demikian, yang kedua mestinya demikian, yang ketiga mestinya demikian," sampai membenarkan hadis yang ke-10. Setiap hadis beliau satukan dengan matan-matannya yang benar. Beliau melakukan hal yang sama kepada para penguji lainnya, sampai pada orang yang terakhir. Akhirnya, orang-orang pun betul-betul mengakui akan kehebatan hafalan beliau. Diuji oleh 400-an ulama di Samarkand. Di Samarkand, sekarang Uzbekistan, Imam Al-Bukhari pun menghadapi hal yang sama. Bahkan selama 7 hari berturut-turut 400-an ulama hadis, menguji beliau dengan hadis-hadis yang sanad-sanad dan nama rijal atau para perawi yang telah dicampur adukan. Mereka menempatkan sanad perawi Syam ke dalam sanad perawi Irak. Sanad dari perawi Yaman ke dalam sanad perawi Hijaz, dan meletakkan matan hadis bukan pada sanadnya. Lantas, mereka membacakan hadis-hadis serta sanad-sanadnya yang sudah campur aduk ini ke hadapan Imam Al-Bukhari. Dengan sigap, beliau mengoreksi semua hadis dan sanad itu, dan menyatukan setiap hadis dengan sanadnya yang benar. Para ulama yang menyaksikan itu, tidak mampu menjumpai satu kesalahan pun dalam peletakan matan, maupun penempatan posisi para perawi. Demikian beberapa keistimewaan Imam Al-Bukhari. Semoga kita mendapat keberkahan dari ilmu beliau, dan Allah mengumpulkannya di tempat yang tinggi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.